Battle Through the Heavens. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 4. Bab 16 Xiao Ning. Melihat pemuda itu perlahan datang, Xiao Mei dan kelompoknya berhenti. Tawa mereka sebelumnya juga telah padam. Gadis-gadis muda di sisi Xiao Mei melebarkan mata mereka sambil melihat pemuda yang pernah menjadi kebanggaan klan. Ekspresi wajah mereka beragam, dari simpati hingga hal lain. Xiao Mei berhenti di tempatnya. Dalam benaknya, dia masih merasa terikat dan ingin mengobrol dengan pemuda yang pernah merebut hatinya. Tapi, kenyataan memberitahunya bahwa perbedaan antara mereka berdua terlalu besar bagi mereka untuk bersama dan membuang waktu untuk orang cacat bukanlah hal yang cerdas. Alisnya berkerut sebelum rileks, dalam benak Xiao Mei dia berpikir, mari menyapa. Tidak peduli apa, dia tetap biaogeku. Mengabaikan pikiran Xiao Mei, Xiao Yan masih memiliki tangan di belakang kepalanya dan dengan malas berjalan. Melihat Xiao Yan yang semakin dekat, senyuman muncul di wajah Xiao Mei tetapi tindakan pemuda itu membekukan senyum di wajah kecilnya, membuatnya tampak seolah-olah dia membuat wajah aneh. Dengan kedua tangan di belakang kepalanya, Xiao Yan mengabaikan kelompok itu dan menatap lurus saat dia berjalan melewati gadis-gadis muda tanpa ragu-ragu. Membuka mulutnya yang merah dan kecil di bayangan pemuda itu, Xiao Mei terkejut. Dengan kecantikannya, kapan dia pernah mendapat perlakuan yang begitu mengerikan? Dia merasa marah karena malu dan tidak bisa menahan untuk tidak berteriak, Xiao Yan biaoge. Berhenti, Xiao Yan tidak berbalik dan nada hambarnya tanpa emosi, seolah-olah dia sedang berbicara dengan orang asing. Apa? Suara tanpa emosi dan hambar itu membuat Xiao Mei tertegun dan dia berbisik, tidak ada. Alis Xiao Yan melonjak tetapi dia menggelengkan kepalanya dan mulai berjalan ke depan lagi. Melihat bayangan yang menghilang, Xiao Mei dengan marah menginjak kakinya dan pergi ke jalan yang berbeda. Membulatkan belokan, Xiao Yan melihat ke kamar yang luas. Di plakat ruangan itu ada 3 kata flamboyan dan berwarna merah darah, Aula Teknik Dou. Mendengar teriakan di dalam aula teknik Dou, Xiao Yan cukup terkejut. Biasanya, tidak ada yang datang ke aula jadi mengapa begitu berisik hari ini? Mengangkat bahu, Xiao Yan melangkah maju dan memasuki aula teknik Dou. Begitu Xiao Yan masuk ke dalam aula, beberapa sorakan dari anggota klan lainnya menyambutnya. Aula teknik Dou dibagi menjadi bagian timur dan barat. Di bagian timur adalah teknik Dou klan sedangkan bagian barat adalah lapangan pelatihan besar. Saat ini, ada beberapa orang yang berkumpul di sekitar lapangan latihan dan menonton 2 orang di tengah lapangan. Melihat kepadatan Dou Qi Xiao Ning, apakah dia di 8 Duan Qi? Hehe, baru 2 bulan yang lalu, Xiao Ning Biaoge mendapatkan 8 Duan Dou Qi. Tapi meskipun dia memiliki 8 Duan Dou Qi, Sun Er Biaomei memiliki 9 Duan Dou Qi. Xiao Ning Biaoge tidak memiliki peluang menang yang tinggi. Semoga berhasil Sun Er Biaomei. Mendengar suara-suara dari kerumunan, Xiao Yan menghentikan langkahnya dan melihat sekeliling ke lapangan pelatihan. Akhirnya, tatapan tertariknya tertuju pada gadis muda yang mengenakan gaun ungu muda. Bagaimana dia punya waktu untuk bertengkar dengan orang lain? Xiao Yan berpikir dalam benaknya sebelum pergi ke sisi timur aula dan mengambil gulungan hitam acak dari rak. Membuka gulungan itu, kata-kata kuning besar muncul. Kuning tengah, tangan batu yang menghancurkan. Dengan malas bersandar di rak buku, Xiao Yan membaca metode pelatihan ke tangan penghancur batu sambil sesekali melirik pertempuran sengit di training field. Aula yang luas itu sepertinya dipisahkan menjadi 2 dunia. Sisi barat berisik sedangkan sisi timur damai dan tenang. Lawan Sun Er adalah seorang pria muda berusia sekitar 17-18 tahun. Dia cukup tampan dan mirip dengan Jia Leiao yang pernah dilihat Xiao Yan kemarin. Pemuda itu bernama Xiao Ning dan merupakan cucu dari tetua teratas. Meskipun dia baru berusia 17 tahun, dia sudah mencapai 8 Duan Qi dan di seluruh klan, hanya Sun Er yang lebih baik darinya. Xiao Yan memiliki kesan netral tentang Biaoge ini. Mereka hanya sesekali bertemu dan selalu mengucapkan salam adat sebelum bergegas pergi. Mungkin itu karena suasana yang tidak bersahabat antara ayahnya dan sesepuh teratas tetapi Xiao Yan selalu bisa merasakan permusuhan yang memancar darinya. Tapi sementara Xiao Yan lumpuh, dia tidak pernah berusaha keras untuk mengejek atau menggoda Xiao Yan.
Sambil tersenyum ringan, Xiao Yan membuang pikirannya dan kembali mempelajari tangan batu yang hancur. Di lapangan pelatihan, Sun Er seperti kupu-kupu ungu muda yang menghindari serangan cepat oleh Xiao Ning, dengan anggun dan elegan. Namun, di wajahnya yang lembut, tidak ada emosi seperti kelelahan atau sejenisnya yang muncul. Setelah memblokir salah satu serangan Xiao Ning, tatapan Sun Er dengan malas menyapu aula tapi tiba-tiba gerakannya berhenti. Melihat pemuda yang terserap di sisi timur aula, senyuman ringan dan anggun muncul di wajah Sun Er. Senyuman tiba-tiba gadis itu membuat penonton terpana melihat kecantikan Sun Er. Sun Er Biaomei, awas! Tepat saat Sun Er terganggu, sebuah suara muda memanggil dari dalam kerumunan. Merasakan tekanan hebat datang dari belakangnya, Sun Er mengerutkan alisnya tapi pandangannya tetap tertuju pada pemuda di bawah rak buku. Pada saat yang sama, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan melihat serangan diam-diam diarahkan ke Sun Er. Dia mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepalanya. Penampilannya menunjukkan kekhawatiran yang tertahan. Melihat ekspresi khawatir di wajah Xiao Yan, Sun Er dengan nakal mengedipkan matanya yang indah. Tiba-tiba, dia mengambil langkah kecil ke kiri. Meskipun itu hanya satu langkah, anehnya membantunya menghindari semua serangan Xiao Ning. Sementara dia mengelak, tangan putih jernihnya berkilau emas dan langsung berada di antara tangan Xiao Ning dan dengan ringan mendarat di dadanya. Berbalik dalam lingkaran, Sun Er dengan anggun melawan kekuatan sementara Xiao Ning harus mundur selusin langkah dan keluar dari bidang pelatihan. Untuk bisa mengalahkan Xiao Ning dengan satu kali serangan, semua penonton memberikan tepuk tangan meriah kepada Xiao Sun. Hehe, Sun Er Biaomei benar-benar berada di puncak dalam generasi muda klan. Kamu benar-benar kuat. Meskipun Xiao Ning baru saja dikalahkan oleh Sun Er, dia memiliki senyuman saat dia berjalan kembali ke tengah lapangan pelatihan. Ning. Dengan tenang melihat gadis di depannya, cinta yang kuat di mata Xiao Ning tidak tersembunyi sama sekali. Meskipun mereka secara teknis adalah Biao Ge atau Mei, Xiao Ning tahu bahwa di seluruh klan, banyak anggota tidak memiliki hubungan darah yang dekat dan untuk Xiao Sun Er, dia tahu bahwa dia tidak memiliki hubungan darah dengannya. Seolah dia tidak merasakan tatapan tajam dari Xiao Ning, Sun Er dengan hormat menggelengkan kepalanya dan berkata, Xiao Ning Biaoge biarkan aku menang. Setelah mengatakan itu, dia tidak menunggu jawaban dari Xiao Ning dan langsung pergi ke bagian timur aula dengan senyum lebar. Menjadi pusat perhatian, gerakan Sun Er terdeteksi oleh semua orang dan mengikuti jalur Sun Er yang dimaksudkan, mereka menemukan Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan sekarang menjadi pusat perhatian penonton sebelumnya, Xiao Yan tidak mendongak dan asyik dengan dunianya sendiri. Bab 17 Konflik. Xiao Yan gege. Gadis muda itu dengan malu-malu berdiri di depan Xiao Yan sementara tangannya yang halus dan putih berkibar di belakangnya. Dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan mata indahnya berbinar menjadi bulan sabit. Di wajah cantiknya ada dua lesung pipit. Mengalihkan pandangannya dari gulungan di depannya, Xiao Yan menatap gadis muda di depannya dan kemudian mengalihkan pandangannya untuk memasukkan seluruh aula. Melihat tatapan tajam yang ditujukan padanya, dia tidak bisa membantu tetapi berkata, Nak, aku tahu pesonamu cukup besar tetapi kamu tidak perlu aku membagikannya, kan? Catatan, gadis, yang digunakan oleh Xiao Yan bukanlah nama panggilan yang kejam, tetapi pepatah yang umum dan akrab bagi anggota keluarga, perempuan, yang lebih muda. Hehe. Sambil tersenyum, Sun Er duduk di samping Xiao Yan dan dengan malas meregangkan tubuh ke belakang menyebabkan lekuk tubuhnya yang menawan terlihat dari pakaian ketatnya. Secara acak mengambil gulungan dari rak buku, Sun Er menatap Xiao Yan sebelum bertanya. Xiao Yan gege sampai ke duanki keempat. Mendengar itu, Xiao Wan yang terserap oleh gulungannya mendongak. Untuk 10 duanki pertama, douki tetap lemah dan hampir tidak terdeteksi. Kecuali seseorang secara aktif menggunakan douki atau monumen ujian digunakan, mustahil untuk mengetahui apa yang dimiliki duanki seseorang. Tapi beberapa saat yang lalu, Sun Er hanya melihat Xiao Yao beberapa detik dan menentukan duanki dia. Sangat mengejutkan. Gadis ini, siapa dia? Teknik Dou yang baru saja dia gunakan dalam pertarungannya dengan Xiao Ning jelas merupakan teknik Dou tingkat tinggi dan pasti bukan yang dimiliki oleh Xiao Clan. Berpikir tentang beberapa ketidakkonsistenan dengan Sun Er, Xian Yan memiringkan kepalanya untuk melihat Sun yang tersenyum di sampingnya.
Mengangkat bahu, dia mengangguk, Duan keempat. Melihat Xiao Yan mengangguk, senyum di wajah Sun Er melebar dan dia berkata, ini terkait dengan pelatihanmu selama setengah bulan ini kan? Ya. Sedikit mengangguk, Xiao Yan tidak menyangkalnya dan mengembalikan pandangannya ke gulungan sambil bertanya, bagaimana Anda punya waktu untuk keluar dan bersaing dengan seseorang? Saya bosan. Meniru angkat bahu Xiao Yan, Sun Er tersenyum sambil menunjukkan wajah sedih. Setelah terakhir kali, Xiao Yan Gege belum datang untuk menemui Sun Er. Apa kau takut Sun Er akan memaksamu mengembalikan uangnya? Xiao Yan berhenti dan dengan canggung tertawa, ritual kedatangan umur tahun depan jadi menurutmu apakah aku punya waktu untuk tidak berlatih? Mengangkat kepalanya dan melihat wajah sedih di Sun Er, dia dengan lembut menepuk kepala Sun Er dan berbisik, aku akan mencoba mencari waktu untuk bersama Sun Er mulai sekarang. Mendengar janji Xiao Yan, wajah kecil Sun Er menjadi rileks. Tapi pembicaraannya dengan Xiao Yan telah membuat setiap orang di aula memerah pada Xiao Yan. Melihat mereka berdua di bawah rak buku, wajah Xiao Ning sangat jelek dan tangannya mengepal sebelum bersantai dan kemudian melingkarkannya kembali. Menjadi cucu dari tetua klan, Xiao Ning selalu merasa bahwa dia istimewa. Terhadap Sun Er, Xiao Ning sudah, dalam pikirannya sendiri, menetapkannya sebagai istrinya. Tentu saja itu sepihak. Tapi melihat istrinya menggoda adalah orang lain membuat Xiao Ning sangat iri, lebih penting orang yang Sun Er menggoda adalah Cacat dari klan. Saat amarah melonjak di matanya, Xiao Ning menghela nafas panjang dan memasang senyum yang tenang dan ramah. Menyesuaikan pakaiannya yang berantakan, dia berjalan menuju keduanya di bawah mata semua orang di aula. Di aula, para penonton dengan senang hati menyeringai ketika mereka melihat Xiao Ning berjalan menuju Sun Er dan Xiao Yan. Tentu saja, seringnya mereka tidak ditujukan pada Xiao Ning melainkan pada Xiao Yan yang tampaknya cuek. Menatap jalur ki yang digambarkan pada gulungan, Xiao Yan mengingat titik-titik tekanan dan jalur ki yang diperlukan untuk menghancurkan tangan batu. Menghela nafas, alis Xiao Yan yang awalnya santai berkerut. Dengan persepsi jiwa yang kuat, Xiao Yan dapat mengamati tindakan semua orang di aula, termasuk Xiao Ning yang berjalan ke arahnya. Gadis ini membawa banyak masalah. Menghela nafas, Xiao Yan menggulung-gulungan di tangannya. Hehe, Xiao Yan Biaodi, apa kau di sini untuk belajar teknik Dou? Apakah Anda membutuhkan Biaoge, saya untuk membantu Anda menemukan beberapa yang berlevel tinggi? Untuk beberapa teknik, menurut saya Anda tidak memiliki hak untuk mengaksesnya. Tersenyum di depan Xiao Yan, Xiao Ning berbicara dengan arogan. Catatan, Biaodi adalah versi muda dari Biaoge yang merupakan kakak laki-laki bukan dari keluarga dekat. Xiao Yan meletakkan gulungan itu kembali ke rak buku dan menggelengkan kepalanya, terima kasih atas tawarannya tapi kurasa aku tidak membutuhkannya sekarang. Oh, hehe, aku lupa. Xiao Yan Biaodi hanya memiliki 3 duan ki jadi akan sangat sulit untuk mempelajari teknik tingkat tinggi. Dengan lembut memijat dahinya, Xiao Ning tersenyum. Ejekan dalam nadanya juga ditampilkan di wajahnya. Xiao Yan menghela nafas lagi, Xiao Ning sengaja mengejeknya. Sebuah lekukan kecil muncul di wajah Xiao Yan saat dia berkata, aku tahu kamu mencoba untuk mendapatkan perhatian Sun Er tapi, harus kuakui, kamu cukup kekanak-kanakan. Mendengar kata-kata kejam Xiao Yan, wajah Xiao Ning menjadi gelap. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan yang biasanya pendiam akan memiliki keberanian untuk melawannya. Dia mencibir dan berkata, sepertinya Xiao Yan Biaodi memiliki pendapat tentang saya. Bagaimana kalau kita menguji kemampuan kita? Ini akan membantu saya melihat seberapa banyak Biaodi telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Haruskah aku menguji kemampuanku melawanmu? Menempatkan gulungannya, Sun Er mendongak dengan dingin. Kelopak mata Xiao Ning melonjak ketika dia melihat Sun Er berbicara untuk Xiao Yan. Dengan rasa iri yang semakin membara, Xiao Ning mengejek, apakah kamu hanya tahu bersembunyi di balik wanita? Mengapa kamu tidak berani mengatakan hal seperti itu 3 tahun lalu? Xiao Yan berjingkat untuk meraih gulungan lain, meniup debu di atasnya dan tanpa emosi menjawab Xiao Ning. Sejujurnya, penampilan Xiao Yan yang tanpa emosi dan santai, di mata orang-orang yang tidak terlalu bersahabat dengannya, membuat mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang menempel di dada mereka. Xiao Ning menggertakkan giginya,
membuat suara Ji tetapi meskipun dia marah, dia tidak berani menyakiti Xiao Yan karena tidak peduli betapa mengerikan bakat Xiao Yan, dia tetaplah putra dari pemimpin klan. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Ning menatap Xiao Yan dan dengan dingin berkata, "Xiao Yan, kamu bukan lagi jenius seperti kamu 3 tahun lalu. Kamu sekarang, orang cacat. Anda tidak pantas mendapatkan Sun Er, jika Anda seorang pria maka Anda akan pergi sekarang. Atau yang lainnya, hehe, meski aku tidak bisa melawanmu sekarang, tahun depan, saat kamu melakukan ritual kedewasaan, kamu harus menerima tantangan dari seorang anggota klan. Jika Anda tidak ingin menjadi orang yang benar-benar cacat, saya sarankan Anda keluar dari sini sekarang juga dan bersembunyi di tempat terpencil yang miskin tempat Anda akan menjalani sisa hidup Anda." Mendengar ancaman yang dibuat Xiao Ning, ujung mulut Xiao Yan melengkung ke atas dan dia memiringkan kepalanya untuk memeriksa Xiao Ning dengan tatapan aneh. Setelah itu, dia memutar matanya, mengambil gulungan itu dan berjalan keluar. Melihat gerakan Xiao Yan, Xiao Ning percaya bahwa Xiao Yan dengan enggan menyetujui kata-katanya tapi sebelum dia bisa merayakan kemenangannya, sebuah kalimat keluar dari mulut Xiao Yan dan membuat wajah Xiao Ning menjadi hijau. "Baiklah, tahun depan, coba pukul aku sampai lumpuh." Bab 18 Teknik Dou Tingkat Tinggi Xuan, Ledakan Oktan. Mengabaikan tatapan dingin di belakangnya, Xiao Yan memeluk gulungan itu dan memeriksanya dengan manajer aula teknik Dou. Kemudian, dia, bersama dengan Sun Er, dengan malas keluar dari aula sambil mengobrol. "Bocah, tunggu saja. Saat kau diusir dari klan, aku akan punya banyak waktu untuk balas dendam. Tanpa perlindungan pemimpin klan, kamu bukan apa-apa." Menyaksikan Xiao Yan menghilang, Xiao Ning merasakan amarah membara di dadanya. Seolah ingin menunjukkan dedikasinya, dia memukul rak buku di sebelahnya, meninggalkan jejak tangan yang tipis. Setelah meninggalkan aula teknik Dou, Xiao Yan pertama kali menemani Sun Er ke pegunungan terdekat sepanjang sore sebelum kembali ke kamarnya saat langit menjadi gelap. Setelah kembali ke kamarnya dan menutup pintu, bahu Xiao Yan terkulai ke bawah. Setelah meletakkan gulungannya di meja terdekat dan meminum secangkir teh, dia dengan takut berkata, "Gadis ini, dia pasti bisa berjalan." Sejarah gadis itu juga tidak normal. Suara tua bergema di seluruh ruangan. Dengan lelah mengangkat kepalanya dan melihat Yao Lao yang seperti hantu, Xiao Yan melengkungkan bibirnya dan bertanya, "Apakah guru tahu sejarahnya?" "Hehe. Kurasa aku tahu sedikit." Yao Lao tersenyum tapi saat dia melihat tatapan penasaran Xiao Yan, dia berkata, "Jangan tanya. Tidak ada gunanya bagimu sekarang. Jadi, lebih baik jika Anda tidak menyia-nyiakan tenaga Anda untuk itu. Yang bisa saya katakan adalah latar belakangnya sangat kuat." Memutar matanya, Xiao Yan memberi jari tengah pada Yao Lao. "Kenapa kamu pergi mengambil sampah ini? Apa menurutmu kamu punya banyak waktu?" Yao Lao datang ke meja dan membalik-balik gulungan itu, hanya untuk terkejut melihatnya. "Sampah?" Xiao Yan berteriak, "Selain vakum hand, saya tidak tahu teknik Dou lainnya. Sebelumnya, saya hanya tahu untuk berlatih dengan gelisah dan tidak tahu teknik Dou apapun dan hanya teknik Dou tingkat Huang yang dapat dipelajari oleh siapapun di klan. Jika saya tidak mempelajari ini, apa yang akan saya gunakan untuk mengalahkan orang lain dalam ritual kedatangan zaman?" "Oh, jadi kau ingin menipu teknik Dou dariku?" Yao Lao yang lihai segera mengerti maksud Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan telah mengekspos rencananya, dia tidak berpura-pura seolah-olah itu bukan rencananya dan malah menatap Yao Lao dengan mata anak anjing. "Apa hebatnya teknik Dou? Setelah Anda mempelajari alkimia, orang-orang akan berjuang untuk memberi Anda teknik Dou tingkat tinggi." Yao Lao tersenyum ringan dan mengabaikan wajah Xiao Yan yang semakin gelap. "Tapi aku butuh teknik Dou tingkat tinggi, sekarang juga." Xiao Yan berkata dengan depresi. Melihat Xiao Yan yang sedih, Yao Lao tertawa riang, "Apapun, bagaimanapun juga kamu adalah muridku, meskipun agak menyedihkan. Agar kamu tidak menjadi cacat, aku akan mengajarimu sesuatu." Mendengar itu, Xiao Yan bangkit, dia sangat ingin tahu teknik Dou seperti apa yang akan diberikan oleh gurunya yang misterius itu. Meskipun tangan vakummu berada pada level Xuan, itu agak lemah untuk teknik pada level itu. Karena Dou Qi Anda tidak terlalu kuat saat ini,
Saya akan mengajari Anda teknik Dou yang berada di level Xuan, tetapi Anda hanya perlu berada di 5 Duan Qi agar berguna. Tingkat apa di level Xuan? Mendengar bahwa teknik itu adalah teknik Dou tingkat Xuan lainnya, mata Xiao Yan menyala dan dia bertanya sambil menjilat bibirnya. Saya pikir itu level tinggi Xuan. Saya ingat bahwa pemilik teknik Dou ini memohon agar saya menerimanya. Meskipun saya tidak terlalu tertarik pada hal-hal seperti itu, dia sangat gigih jadi saya menerima dan membuatkan pil untuknya. Kata Yao Lao sembarangan. Penyebutannya yang kasual membuat teknik Dou tingkat Xuan tampak seperti sampah. Tingkat tinggi Xuan? Memohon untuk memberikannya. Beberapa garis hitam muncul di dahi Xiao Yan. Teknik yang satu tingkat lebih tinggi dari teknik Dou teratas di seluruh Xiao Clan tidak berguna di mata Yao Lao. Xiao Yan tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis karena perbedaan yang sangat besar. Tutup matamu dan fokus, aku akan mengajarkannya padamu. Setelah memesan Xiao Yan, Yao Lao mengulurkan jarinya dan dengan lembut menepuk dahi Xiao Yan. Dengan sedikit sakit kepala, Xiao Yan merasakan sejumlah besar informasi membanjiri otaknya. Ledakan oktan, teknik Dou tingkat tinggi Xuan, teknik Dou pertempuran jarak dekat. Fokus pada serangan dan ketika dikuasai, serangan memiliki 8 kekuatan berbeda yang menumpuk dan kekuatannya sama dengan teknik Dou level rendah. Perlahan mendapatkan kembali akal sehatnya dan dengan cepat membaca informasi baru, Xiao Yan menghela nafas, serangan itu sama dengan teknik Dou tingkat rendah. Di daratan Dou Qi, apakah itu teknik Dou atau metode Qi? Perbedaan antara teknik level Xuan dan teknik level di sangat besar. Teknik di level akan berada pada level yang sama sekali berbeda, namun ledakan oktan ini mengklaim bahwa itu dapat menyaingi teknik level di dengan serangannya. Menelan dengan kering, mata Xiao Yan menjadi kosong. Jika saya benar-benar mempelajari teknik Dou ini maka saya mungkin bisa mengalahkan Xiao Ning dengan 4 Duan Qi saya. Jangan terlalu rakus. Meskipun ledakan oktan tidak memiliki persyaratan yang tinggi untuk Dou Qi seseorang, hal itu berdampak besar pada tubuhnya. Teknik ini adalah teknik pertarungan jarak dekat dan dengan lengan dan kaki yang lemah. Jika Anda benar-benar mencoba menggunakannya, Anda mungkin akan berakhir dengan anggota tubuh yang patah bahkan sebelum Anda menyentuh lawan. Suara Yao Lao seperti semangkuk air dingin dan menghapus kegembiraan Xiao Yan. Bagaimana saya meningkatkan kekuatan tubuh saya? Setelah berhenti, Xiao Yan buru-buru bertanya. Meningkatkan Dou Qi adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Dengan Dou Qi yang lebih tinggi, tubuh akan menjadi lebih kuat. Tentu saja, jika Anda ingin melaju lebih cepat, Anda membutuhkan rangsangan eksternal. Mata Yao Lao berbinar karena kenakalan. Stimulus eksternal apa? Menyaksikan Yao Lao yang tersenyum, Xiao Yan tiba-tiba merasakan bahaya besar. Pukul! Semakin banyak Anda dihajar, semakin baik. Yao Lao tertawa dingin sementara Xiao Yao memasang wajah kaku. Silakan pergi. Bab 19 Pelatihan Kejam. Di pagi hari, kabut pucat menyelimuti puncak di sekitarnya dan bertahan untuk waktu yang sangat lama. Angin sepoi-sepoi bertiup dan tiba-tiba geraman fisik terdengar. Di belakang puncak, di alur tersembunyi, kedua kaki Xiao Yan dimasukkan ke dalam tanah seperti tunggul pohon. Jari-jarinya menempel di tanah saat dia mengatupkan giginya dan keringat dingin mengalir di dahinya. Dia hanya mengenakan celana pendek dan di tubuh bagian atasnya yang telanjang ada bekas luka bersilangan. Di belakang Xiao Yan adalah Yao Lao dalam mode roh, bersila di atas batu raksasa. Wajahnya serius saat dia menatap Xiao Yan yang mengatupkan giginya untuk melawan rasa sakit dan kemudian telapak tangannya dengan lembut terayun ke atas. Mengikuti telapak tangan Yao Lao, Dou Qi merah yang terwujud keluar dari telapak tangan Yao Lao. Sama seperti cambuk, itu dengan keras menabrak bahu Xiao Yan, meninggalkan memar yang panjang. Saat sudut mulutnya bergetar hebat, Xiao Yan menghirup udara dingin melalui irisan di antara giginya sebagai respons terhadap rasa sakit. Bahu Xiao Yan mati rasa dan gelombang rasa sakit yang menyengat sampai ke hatinya. Di bawah rasa sakit yang luar biasa, Xiao Yan merasakan kakinya melunak, dan hampir jatuh keseimbangan. Di bawah rasa sakit yang hebat, Dou Qi lemah asli dalam Xiao Yan menjadi lebih bersemangat dari sebelumnya dan dengan cepat mengalir melalui jalur Qi dan titik-titik tekanan di bahu Xiao Yan. Untaian dingin perlahan meresap ke dalam tulangnya dan diam-diam diperkuat dalam prosesnya.
lagi. Ketika rasa sakit di bahunya berangsur-angsur menghilang, wajah muda Xiao Yan dipenuhi dengan ketekunan dan keras kepala dan berteriak sambil mengatupkan giginya. Melihat Xiao Yan yang gigih, senyum puas muncul di wajah layu Yao Lao. Sedikit mengangguk, warna merah Douki keluar dari telapak tangannya lagi. Bang, 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 di dalam hutan kecil, saat serangan demi serangan menghantam Xiao Yan, geraman rendah bersama dengan pukulan telanjang terdengar. Setiap serangan Yao Lao berada pada titik ketahanan maksimum yang tepat untuk tubuh Xiao Yan. Serangan itu tidak akan menyakiti Xiao Yan dengan serius tapi tetap membawa Xiao Yan rasa sakit semaksimal mungkin. Rasa sakit dari bulu mata Douki menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan, memaksa wajah muda Xiao Yan berubah kesakitan. Di tubuhnya, dengan ayunan Yao Lao, semakin banyak bekas luka bersilangan muncul. Bang, yang lain terwujud Douki ditembak dan tiang kayu seperti Xiao Yan akhirnya mencapai batasnya. Dengan kaki lemah, dia jatuh lumpuh. Dengan terengah-engah, Xiao Yan menyeka keringat dingin di dahinya dan mengangkat kepalanya untuk membuat senyum kasar. Dia bertanya, "Guru, bagaimana?" "Tidak buruk, kamu mengambil 84 cambukan Douki hari ini. Itu jauh lebih baik daripada saat kamu memulai setengah bulan yang lalu dan hanya mampu mengambil 9 cambukan." Yao Lao memiliki senyuman di wajahnya dan mengangguk. Kilatan kejutan terlihat di matanya, dalam setengah bulan terakhir, keuletan yang ditunjukkan Xiao Yan jauh melampaui apa yang semula diharapkan. Misalnya, hari ini, Yao Lao awalnya mengira bahwa 70 kali cambukan Douki adalah batas Xiao Yan, tetapi kemudian bertahan hingga 84 cambukan. Yao Lao mau tidak mau mengagumi semangat Xiao Yan. Setelah mendengarkan kata-kata Yao Lao, Xiao Yan menghela nafas dalam-dalam dan merosot di tanah. Ketika perasaannya pulih, dia perlahan merangkak kembali dan mengenakan kembali pakaian yang telah dia lepas dan tempatkan di atas batu terdekat. Saat mengenakan pakaian itu, setiap kali kain dingin menyentuh memar, Xiao Yan meringis dan mengertakkan gigi. Yao Lao yang transparan berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di dalam cincin hitam. Sebelum menghilang, dia meninggalkan kalimat yang telah dia ucapkan berkali-kali, "Cepat kembali dan rendam dirimu di dalam Foundation Elisir untuk memastikan bahwa darah yang tersumbat tidak meninggalkan luka yang tersembunyi." Mengangguk, Xiao Yan selesai mengenakan pakaiannya dan meninggalkan hutan. Setelah Xiao Yan akhirnya berhasil kembali ke kamarnya sambil menahan rasa sakit, dia dengan cepat melepas pakaiannya sekali lagi dan melompat ke bak mandi kayu berisi cairan hijau. Cairan hijau sedingin es meredakan rasa sakit dari kulit yang memar dan Xiao Yan perlahan menutup matanya, menikmati aliran cairan yang menenangkan di kulitnya. Setelah beberapa saat, napas Xiao Yan yang tergesa-gesa perlahan menjadi tenang dan bahkan memasukkan beberapa dengkuran. Setelah pemukulan yang menyakitkan, Xiao Yan tidak bisa menghilangkan kelelahan pada tubuh dan kondisi mentalnya dan tertidur. Sementara Xiao Yan tertidur, cairan hijau sedikit beriak dan serpihan energi damai diam-diam menyelinap ke pori-pori Xiao Yan yang terbuka. Mereka membersihkan bulu mata dari darah yang tersumbat dan pada saat yang sama mereka merevitalisasi dan memperkuat otot-otot yang sudah berada pada batas maksimalnya. Saat tidur, tubuh Xiao Yan telah diperkuat ke tingkat yang baru. Sambil memperkuat dan memperbaiki otot Xiao Yan, cairan hijau itu perlahan menjadi lebih ringan dan ringan. Jelas, energi dalam cairan itu berkurang. Tidak menyadari sudah berapa lama dia tertidur, Xiao Yan hanya tahu bahwa sinar matahari yang hangat telah menerangi kamarnya saat dia bangun. Meregangkan tubuhnya, tulangnya tiba-tiba membuat suara berderak. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia menyadari bahwa seluruh tubuhnya penuh dengan energi dan kekuatan. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi berteriak, "Hebat!" Saat Xiao Yan melangkah keluar dari mangkuk kayu, dia secara tak terduga menemukan bahwa mangkuk Foundation Elisir telah berubah menjadi air transparan dari keadaan aslinya yang hijau. "Obat mujarab saya sudah habis?" Menggaruk hidung Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba teringat sesuatu, dia dengan senang hati menutup matanya dan dengan hati-hati merasakan keadaan Douki-nya. Sesaat kemudian, Xiao Yan membuka matanya dan dengan senang hati tertawa. "Akhirnya, aku di Duanqi kelima." Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 20 Lelang.
Untuk mencapai 4 duan ki dalam setengah bulan dan kemudian 5 duan ki dalam 1,5 bulan lagi. Kecepatan luar biasa ini tidak mungkin bahkan untuk Xiao Yan tua. Meskipun pada level yang lebih tinggi, meningkatkan duan ki seseorang menjadi semakin sulit, melihat kecepatan Xiao Yan meningkat, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk mencapai 7 duan ki tahun depan. Tentu saja, ini dengan asumsi bahwa Xiao Yan memiliki cukup foundation elisir. Atau, Xiao Yan pasti akan mati di bawah pemukulan parah yang dia alami setiap hari sebelum mencapai 7 duan ki. Bagaimanapun, tanpa foundation elisir, tubuh lemah Xiao Yan tidak akan pernah bisa menahan efek berbahaya dari darah tersumbat dan dia akan mati. Oleh karena itu, apa yang perlu dilakukan Xiao Yan sekarang adalah membeli lebih banyak bahan untuk foundation elisir. Meski terdengar sangat mudah, Xiao Yan memiliki sedikit masalah. Dia bangkrut. Duduk di tempat tidurnya, Xiao Yan tertawa getir. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan berada dalam situasi yang canggung karena uang. Sambil menghitung, dari terakhir kali, saya masih memiliki 900 koin emas tetapi dengan uang yang sangat banyak, membeli materi kelas yang sama seperti yang terakhir kali tidak akan terjadi. Mendukung dagunya, mata Xiao Yan berputar dengan cepat. Tiba-tiba, dia bertanya, "Guru, untuk bunga cuci tulang bluegrass ungu, bisakah kita menggunakan batang yang lebih muda?" Tentu, tapi kemudian efeknya akan jauh lebih lemah dan foundation elisir yang telah saya perbaiki disesuaikan untuk Anda. Mengedipkan matanya, Xiao Yan tersenyum, "Tidak masalah, mari kita gunakan materi kelas terburuk kali ini." Nilai terburuk? Maka efeknya akan mengerikan dan Anda membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk sampai ke duan ki berikutnya. Suara Yaola menunjukkan ketidaksenangannya, dia mungkin sedang mengerutkan alisnya sekarang. Tidak punya cukup uang. Pinjam lagi dari gadis itu. Dengan latar belakangnya, bahkan beberapa ribu koin emas akan menjadi masalah kecil. Mengambil langkah mundur, Anda dapat meminjam dari ayah Anda. Mengapa Anda harus menurunkan keefektifan elisir dan memperlambat kecepatan pelatihan Anda? Mendengar saran Yaolao, Xiao Yan menggelengkan kepalanya, anggap saja ini sebagai harga diriku yang menghentikanku melakukannya. Bagaimana saya bisa terus meminjam uang dari seorang gadis? Adapun ayah saya telah menghindarinya selama 2 bulan sekarang dan jika dia ingin tahu mengapa saya menginginkan uang itu, bukankah saya harus membeberkan Anda? Tunggu, Guru, foundation elisir ini, dapatkah orang lain menyempurnakan atau membuatnya? Tiba-tiba memikirkan sesuatu, alis Xiao Yan melonjak dan dia buru-buru bertanya. Hehe, bocah, di Douki Daratan, ada ramuan yang tak terhitung jumlahnya dan di dalam ramuan ini, Anda harus menemukan kombinasi yang menenangkan energi kekerasan di dalam inti monster dan memurnikannya sehingga seseorang bisa menyerapnya. Jika Anda hanya secara acak menempatkan herbal bersama-sama daripada menghancurkan tungku alkimia akan menjadi masalah Anda yang paling kecil, energinya mungkin menjadi bumerang, hehe. Foundation elisir ini dibuat setelah bereksperimen selama beberapa tahun. Tentu saja, mungkin ada seseorang yang juga menemukan cara membuatnya dengan keberuntungan tetapi kemungkinan hal itu terjadi hampir tidak ada. Selain itu, saat memurnikan, Anda harus memastikan bahwa laju sekring, jumlah yang digunakan, dan suhu api sempurna. Anda perlu melakukan eksperimen yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki persepsi jiwa yang luar biasa untuk melakukan itu. Atau, menurutmu mengapa setiap alkemis membutuhkan guru? Menjadi alkemis yang kuat tidak mungkin tanpa seorang guru membimbing Anda. Hanya waktu yang Anda habiskan untuk mencoba berbagai kombinasi jamu akan membuat Anda kehilangan seluruh hidup Anda. Oleh karena itu, saya tidak dapat memasukkan seluruh Douki Daratan tetapi setidaknya untuk Kekaisaran Jiamha, tidak ada orang lain yang membuat foundation elisir seperti milik saya. Pada titik ini, suara Yaola menunjukkan rasa bangga. Terkejut dengan kerumitan dalam foundation elisir yang tampaknya sederhana, Xiao Yan secara naluriah menjilat bibirnya. Ketika dia melihat ramuan penyulingan Yaolao, semuanya tampak sangat sederhana tetapi sekarang dengan penjelasan Yaolao, dia menyadari bahwa seni alkimia tidak sesederhana apa yang dia lihat. Dunia alkimia jelas sangat besar dan misterius. Tidak heran seorang alkemis adalah profesi paling terhormat di seluruh Douki Daratan. Tapi setelah keterkejutannya, Xiao Yan merasa sedikit gembira. Guru, saya tidak akan menggunakan foundation elisir yang mengerikan untuk berlatih. Sebaliknya, saya ingin menjualnya melalui pelelangan.
Meskipun saya tidak memiliki banyak saat ini, setelah Foundation Elixir terjual maka saya akan memiliki cukup banyak dan pada saat itu membeli bahan berkualitas tinggi untuk Foundation Elixir akan sangat mudah. Baik. Begitu. Tentu. Alkemis yang menjual pil mereka sendiri bukanlah berita yang menarik dan Foundation Elixir berada pada level terendah dalam pelatihan obat jadi menjual itu tidak terlalu penting. Setelah berpikir sejenak, Yao Lao berkata sembarangan. Mendengar persetujuan Yao Lao, Xiao Yan segera mendapatkan apa yang dia butuhkan dan bergegas keluar dari kamarnya. Karena Xiao Yan tidak membutuhkan jamu berkualitas tinggi, dia dengan sembarangan memilih bunga bluegrass ungu dan bunga cuci tulang termuda di apotek dan untuk inti monster, dia membawa inti termurah yang bisa dia temukan, inti monster tikus kayu hijau. Setelah membeli semua obat, Xiao Yan menemukan gang tersembunyi dan meminta Yao Lao memurnikan ramuan tersebut ke dalam Foundation Elixir. Foundation Elixir kali ini tidak hanya memiliki efek yang jauh lebih buruk dari sebelumnya, bahkan memiliki warna yang berbeda. Beralih dari hijau giok transparan hampir ke hijau jelek berbintik-bintik. Setelah meletakkan pil seukuran setengah kepalan tangan Xiao Yan ke dalam botol jade yang telah ia beli tadi, Xiao Yan akhirnya menghela nafas dengan santai. Setelah menyembunyikan botol giok dengan aman, Xiao Yan meninggalkan gang dan berlari menuju lelang terbesar kota Wutan. Bersambung ke episode 5. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.